kembali ke Said Umar Sato. Said Umar Sato ini punya murid namanya Ahmad bin Syu'aib, yang akhirnya Mbak Ahmad ini punya putri namanya Mahmudah, terus punya putra Mbah Mun. Mbak Ahmad Syu'aib ini punya cucu namanya Hamzah Sato, yang besok saya ngaji. Jadi biasanya ngaji di Sedan itu hanya dua, yang khataman Quran saya, yang ngaji pengajian umum Mbah Mun. Mulai dulu ya zaman bapak sama Mbah Mun, sekarang saya sama Mbah Mun. Sudah ada mungkin 14 tahun saya barengi Mbah Mun. Yang ngaji Qurannya saya, yang ngaji pengajian umum Mbah Mun. Tapi kalau besok karena Mbah Mun sudah wafat, intaqala ila rafiqil a'la, saya mungkin sama Gus Wafi atau sama siapa. Said Hamzah ini juga yang Hamzah bin Abdullah bin Umar. Sehingga sanad di daerah saya itu benar-benar jadi sanad yang luar biasa dekat, dan bahkan jadi sanad dan ahwalian, bukan sekedar sanad seperti untian mutiara atau untian, tapi memang jadi perilaku. Sampai guyonannya itu orang alim nara setengah hafal i'anah, orang alim nara pati setengah hafal, karena i'anah ini dibawa cucunya ke Sedan, ke Sarang, ke Naruan. Bahkan Said Hamzah itu sering tidur di rumah saya dulu, karena ya temannya buyut saya, temannya buyutnya Gus Akhwas, temannya, karena Hamzah itu bin Abdullah bin Umar. Said Umar ini kakaknya sekaligus gurunya Said Abi Bakar Sato Sohibul I'anah. Jadi makanya saya ketemu jenengan ya pede saja. Buyut-buyutku koncone sing ngarang kitab. Lagi putu padha ra iso ngarange lah. Tapi suatu saat insya Allah punya karangan, nggih tunggu mawon. Ojo karangan bunga, karangan kitab, maksudnya karangan kitab. Sembrono. Memang benar-benar ngarang kitab. Nah, kenapa ilmu itu butuh digugat? Kalau enggak ya habis kita. Misalnya kitab Takrib itu mengatakan mabit bimina Musdalifah sunnat apa wajib? Sunnat. Fathul Qorib membenarkan yang benar adalah wajib. Padahal kitab kecil. Karena Fathul Qorib itu nyarai Takrib, kitabnya mau kecil. Itu aja sudah ada gugat menggugat. Apalagi Basul Masa, gotak virus pirang-pirang dino nganti runtusan, jebule keok kan yo isin. Ya cara saya emang harus ngeyel itu satu-satunya acara ini kan harga diri. Apalagi di daerah santri ini kan isin gitu. Oh isin polis. Lah musuhnya yang bijak adalah yang memutuskan mauquf. Makanya kalau musuhnya bilang mauquf, kemungkinannya dua. Kalau nggak bijak ya panjang ra paham. Karena masalahnya mustabih, kayak iya kayak tidak, nggak apa-apa. Nggak paham itu bagus kok. Kalau memang masalah itu sulit, bagus nggak paham. Kalau sulit kok memaksa paham, ya paham. Saya punya sekian contoh ya, perdebatan ulama. Saya punya kitab namanya itu Al-Ghiyasi, Fil Tithamid Zulam, karangannya Imam Haromen. Saya juga punya kitab Nihayatul Matlab fi Dirayatul Madhab. Saya juga punya kitab disertasi doktor profesor cucunya masih keluarganya Syekh yang di Syria, namanya Adib. Niku nulis disertasi doktoral tentang Imam Haromen. Itu luar biasa. Ternyata saya cek isinya Ihya sama Imam Haromen fil fikih, tentu fil fikih, karena selain fikih Imam Ghazali itu udah nginduk Imam Haromen. Sudah saya katakan tadi, fit tasawuf nginduk Kutil Qulub, fi manaqibil akhyar nginduk kitab apa? Hilyatul Aulia. Dan memang kitab itu harus nginduk supaya muttabi. Itu misalnya fikih begini, pertanyaannya fikih begini. Lauto bakot dunya al haramu. Lalu kita gimana? Semua dunia ini haram. Lalu orang Islam harus bagaimana? Pilihannya hanya dua. Kamu makan berarti memakan barang haram. Atau tidak makan, kemudian makanan itu dipakai taqawi ahlil fiski atau taqawil fusak li fiski. Itu debat. Sampai saya saking lamanya belajar, sampai saya sholat hajat ingin paham. Dan akhirnya paham. Dan ini karena ini lembaga Basul Masail, silakan Anda uji pendapat saya. Anda boleh tidak cocok, tapi kualat, mesti tak jamin kualat. Karena mikir saya sudah lama dan sudah saya konsultasikan sama Allah lewat istikharah. Sampai dadakan gugat, oh mesti kualat. Nah kalau nggak kualat berarti podo elit, podo alime lah, gitu kira-kira. Enggak, misalnya gini, saya misalnya ini contoh. Zaid itu fasek. Fasek punya uang 1 juta. Saya ulang lagi, Zaid itu fasek punya uang 1 juta.
Delalah pas ketemu Gus Kausar karena melihat wajhul alim itu barokah. Delalah itu. Kepikiran ngekekno duit nih Gus Kausar. Gus, uang ini untuk jenengan. Loh, saya berkali-kali dikasih orang fasik. Memang khasnya orang alim itu menarik. Angger kira menarik berarti taqabbalallahu minna itu. Saya sering ketemu orang, loh betul. Orang bulat-bulat yang tobat karena ngaji saya itu banyak. Padahal ya gak ketemu. Kadang lewat YouTube, saya itu berkali-kali orang mau tobat itu. Jadi kalau orang kok dengar suara orang alim tidak tobat itu ya masalah. Yang masalah yang alim itu. Ya agak masalah itu, memang agak masalah. Banyak yang tobat. Saya cerita ini bukan cerita tentang saya, tentang barokatul ilm. Jadi ini bukan urusan ujub takabur, tapi tentang barokatul ilm. Kayak tadi saya cerita barokahnya Gus Dah. Akhirnya Gus Kausar yang dapat ning Jasil. Yang ngaji abahnya, Yang panen saya. yang panen Gus Kausar. Semoga nanti diwales. Nanti yang kangelan di ini yang panen anak, tapi ya gak apa-apa, semua anak itu gak apa-apa. Saya ulang lagi ya. Ilmu itu, saya tadi cerita kemana yang apa? 1 juta tadi. Gus Kausar karena sufi, sufi latihan, masih coro wali, masih amatir. Masih amatir. Milih gak nerima. Wah enggak, saya ini Gus, saya ini orang bersih, gak mau nerima uang dari orang fasik. Kemudian si fasik ini potensinya. Ya wes, tak kena ora gelem, tak nggo demenan meneh, tak nggo judi meneh atau tak nggo medok meneh. Tapi kalau gelem, bisa saja orang ngomong gini, kiai ketemu wong fasik berduit ya gelem. Potensinya ini kan, lah ini wajib mauquf, kalau seperti ini wajib mauquf. Wajib mauquf ini. Kalau nggak mauquf bahaya. Wajib mauquf kan? Karena kalau nerima ternyata kiai sangger duit kaum fasik lah. Gelem. Tapi kalau tidak menerima kemudian hadzal zalim yasta'inu bihadzal mal li fi'lil haram. Salah kamu kan? Andai kan kamu terima kan dia tidak punya perangkat untuk beli khamr misalnya beli wedoan. Ini bisa saya beli wedok katanya, enggak tahu saya maksudnya. Tapi gara-gara tidak kamu terima dia cukup punya uang untuk beli tadi yang haram-haram itu. Kamu ikut salah enggak karena menolak? Tapi ketika kamu menerima kemudian orang alim tercemarkan. Wong alim gampang kayak duit menang. Ayo milih mana? Ayo silakan dimulai basul masailnya. Ayo. Ayo silakan. Ayo ini ada mushaf banyak di atas ini. Jawab sekarang apa tidak usah dijawab? Ini masih 5 menit ini. Mau kok Mungkin kita bisa. kata beliau mau. Tapi sebetulnya padanan seperti ini itu ada. Saya tidak bilang jawab loh. Padanan seperti ini ada. Ya misalnya tadi. Ghanimah itu amwalul kufar. Ya gitu aja, tidak usah saya terangkan detail. Ghanimah itu amwalul kufar. Dan namanya amwalul kufar bisa saja mereka dapatkan dan kebanyakan bukan saja kebanyakan dari jual khamr, jual babi, mungkin nyuwun sewu sebagian jual prostitusi, namanya amwalul kufar. Maka normalnya ghanimah itu haram. Karena min amwalil kufar yang notabene pasti materinya banyak yang haram. Sebab itu normal ketika ghanimah itu diharamkan oleh Nabi sebelum Rasulullah Muhammad SAW. Oke, itu fikih pertama. Fakihnya Gus Kausar tadi yang masih latihan tasawuf itu benar. Tapi nyatanya apa yang terjadi? Era Rasulullah Muhammad ghanimah itu dihalalkan. Karena kalau itu dikembalikan ke mereka, pasti yasta'inu nabiha alal ma'asi. Pasti dipakai perangkat maksiat. Makanya ini clear mau